guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan aku, Puput Rahman. Oke guys, jadi sesuai di judulnya, di video kali ini aku mau sharing tentang pengalaman aku waktu aku keguguran. Nah, jadi sebelum aku lanjut ke cerita atau sharingnya, jangan lupa ya, aku ingetin ke kalian buat klik dulu tombol subscribe di bawah ini dan nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan info video terupdate dari aku. Oke, kita mulai. Jadi langsung mulai ke pengalaman aku. Jadi ini tuh aku bikin video itu bukan untuk apa-apa ya guys, cuma sekedar sharing aja tentang pengalaman aku. Barangkali ada yang senasib sama aku, dan juga buat ibu-ibu hamil yang lagi hamil muda. Nah, buat kalian itu jangan sampai kayak ngelakuin apa yang udah aku lakuin gitu. Nah, jadi di sini aku bakal kasih tahu dulu ke kalian. Oke guys, jadi aku bakalan dari awal ya guys, aku bakal cerita dari awal, dan di sini aku udah catat gitu di buku. Nah, jadi aku tuh menikah pada tanggal 9 April 2017. Pas waktu itu aku itu karena belum ngerasain hamil ya guys, jadi aku masih biasa-biasa aja dan nggak pernah mikirin tanggal berapa aku hair kayak gitu-gitu. Aku tuh nggak pernah mikirin itu. Nah, terus pas aku tahu aku hamil itu pas orang tua aku nanya, ibuku nanya sama aku itu pas mereka apa ya hitungan aku sih pada bulan Juli ya, seingat aku itu masih seingat aku gitu. Jadi aku itu ditanya apakah aku udah telat haid atau belum. Nah, aku jawab aku nggak tahu. Nah, dan dicoba di tes pack itu dan hasilnya itu positif ya guys. Cuman yang satu itu garisnya ada 2, cuman yang satu itu agak samar-samar gitu. Nah, terus udah dapet selang berapa hari, 3 harian itu aku cek lagi dong. Aku cek lagi dan itu udah garisnya itu udah nyata banget, 2 garis tapi itu nyata gitu. Nah, terus itu mungkin hitungan aku ini ya guys, jadi mungkin itu tuh bulan Juli, dan di bulan Desembernya, tanggal 1 Desember 2017 nya aku itu kayak pendarahan gitu loh guys. Dan pertamanya aku tuh nggak tahu kalau itu adalah keguguran, karena sejak saat itu ada tetanggaku, dan tetanggaku itu dia itu sama gitu kayak aku, jadi setelah dia aku gitu. Nah, pas waktu itu aku pikir aku tuh kayak dia tuh kan gak kenapa-napa. Nah, terus pas waktu itu aku inget banget itu tuh Isya ya, kalau nggak abis maghrib gitu. Nah, itu aku keluar darah kayak yang mau head gitu. Nah, itu aku tanya dong sama ibuku, kata ibuku ya semoga aja nggak ada apa-apa. Oke lah, aku masih positive thinking gitu karena belum pengalaman, tapi emang agak sedikit takut gitu di dalam hati aku. Nah, pas waktu itu aku pas aku tidur, nah udah gitu jam tengah malam, jam 12 atau jam 1 malam itu kok aku berasa kayak mimpi gitu loh. Nah, terus udah gitu berasa apa ya, kalian pernah nggak sih mimpi terus kencing gitu loh di dalam mimpi? Nah, itu kayak gitu persis, kayak kencing keluar banyak. Ternyata pas aku bangun itu adalah darah yang keluar banyak banget, pokoknya banyak banget. Nah, terus dari situ aku langsung ke kamar mandi dong, tapi aku nggak ngabarin siapa dulu. Aku langsung ke kamar mandi. Udah ke kamar mandi aku langsung bersihin semuanya, aku cuci semuanya darah-darah yang ada di celanaku, pokoknya aku cuci sampai bersih. Nah, udah gitu aku ke kamar langsung telepon suamiku, karena pada saat itu suami aku lagi kerja ya guys, jadi nggak ada di rumah. Aku langsung telepon sama suami aku, terus dia saranin aku buat bilang sama orang tua. Nah, pada saat itu aku tuh tipikal orang yang nggak mau bikin orang tua sedih dan khawatir, jadi aku tuh waktu itu nggak langsung bilang ke orang tua gitu. Jadi aku bilang dulu sama suami aku, dan udah bilang dapat saran kayak gitu, aku langsung dong bilang ke ibu aku. Nah, udah gitu aku ditanya sama ibu aku, katanya
kan aku tuh kalau kencing itu kan ke WC ya guys, dan kebetulan WC aku tuh bukan WC duduk, jadi WC jongkok gitu. Nah jadi aku di situ ditanya kencingnya tuh di WC atau di keramik. Nah aku bilang aku kencingnya tuh di WC. Nah ibuku tuh bilang katanya ada yang keluar gak katanya, kayak misalkan warna putih atau apa gitu yang ngegumpal-gumpal. Nah pada saat itu kan aku nggak tahu ya, karena panik gitu, panik banget ngeliat darah banyak banget gitu. Nah terus aku bilang nggak tahu. Nah pas udah ngomong kayak gitu, kebetulan aku tuh pengen kencing lagi terus orang tua aku nyuruh kencing, dan itu tuh ditungguin sama nenek sama ibu aku di pintu kamar mandi. Pas aku kencing tuh di keramik, alhamdulillah banget, aku tuh bersyukur banget karena waktu yang pertama aku kencing itu nggak ada yang keluar ternyata ya guys. Nah pas yang kedua itu aku kencing lagi tuh janinnya keluar, bener-bener di situ tuh aku kayak ngerasa sedih banget gitu. Pokoknya aku nangis di situ, masih di kamar mandi aku nangis. Terus orang ibuku juga nangis dan cuma bisa bilang yang nguatin aku gitu ya, karena kata orang tuaku yang keguguran itu sangat biasanya sakit, ngerasain sakit. Nah itu tuh aku tuh pas mau keluar itu tuh nggak ngerasain sakit, nggak ngerasain apa, pokoknya nggak kram, nggak sakit perutnya, nggak sama sekali. Dan udah gitu ya, udah gitu aku dibaringin. Nah terus langsung telepon suami aku yang waktu itu masih kerja, dia tuh shift malam, dia langsung pulang pas subuh dia langsung pulang. Terus aku juga ngabarin semua keluargaku. Nah udah gitu pagi-paginya enggak, subuh abis sholat subuh, karena kan waktu malam banget itu aku nggak dibawa kemana-mana ya guys, karena takutnya bidannya itu nggak ada ya, kalau di kampung nggak ada dokter gitu ya, nggak ada dokter spesialis kandungan, jadi cuman ada bidan gitu. Nah jadi aku dibawa ke bidan pas abis sholat subuh, karena kalau malam nggak mungkin, takut mengganggu istirahatnya. Nah terus udah gitu abis sholat subuh aku langsung dibawa lah sama orang tuaku ke bidan, dan aku diperiksa, katanya nggak kenapa-napa dan udah bersih rahimnya katanya gitu. Oke, dari situ aku udah tuh seharian itu tuh udah pokoknya udah disolatin, udah dikafanin, si janinnya tuh aku nggak ngelihat sama sekali, dan katanya tuh udah segini loh guys, pokoknya udah gede banget, pokoknya setelunjuk gini ya, setelunjuk gini tuh dia tuh janinnya udah segitu, dan udah ngebentuk kayak ada mata, ada hidung gitu-gitu, tangan, kaki gitu ya. Nah hitungannya itu kalau misalkan di aku itu yang ngebantu ngelahirin itu kan biasanya namanya paraji ya guys, kalau nggak dukun anak gitu ya kalau misalkan di kota kali. Nah terus udah gitu katanya hitung itu tuh kalau yang udah ngebentuk kayak gitu udah sekitaran 5 bulan. Nah mungkin karena waktu itu aku kan nggak tahu, nah pas aku itu ngitungnya pas aku tespek aja gitu ya, dan itu tuh baru 4 bulan. Nah setelah itu sehari itu bener-bener aku tuh nggak ngerasain sakit apa-apa, biasa aja, dan aku tuh bisa jalan ke sini ke sana gitu loh guys. Jadi nggak ngerasain sakit, nggak ngerasain, pokoknya aman aja gitu. Nah terus ketika pas udah sore abis asar atau enggak jam 4 jam 5 gitu, aku tuh kok ngerasain sakit mules dan bener-bener nggak bisa diceritain sama sekali, nggak tahu, pokoknya nggak bisa diucapkan dengan kata-kata gitu ya. Terus kayak perut aku tuh kayak sakit banget pokoknya gitu. Aku pikir itu bukan apa-apa, karena aku pikir itu udah bersih, karena pas aku ke bidan dia tuh bilang udah bersih dong rahimnya, dan aku tuh kayak seneng aja gitu. Nah terus udah gitu ternyata pas aku mules dari sore sampai ke malam sekitar jam 8 jam 9 itu aku mules yang luar biasa, mules gitu. Terus udah gitu keluar yang kayak gumpalan darah, kalau kata orang tuaku itu adalah bantal bayi, kalau misalkan kita ngelahirin itu adalah baliknya gitu ya, baliknya. Jadi pas waktu itu tuh keluar tuh yang gumpalan darah yang gumpal gitu.
tuh keluar. Nah setelah itu keluar baru aku tuh rada enakan gitu. Pas mau keluar itu bener-bener sulit banget, kayak ngelahirin mungkin ya, aku nggak tahu apakah ngelahirin apa enggak gitu. Dan waktu itu aku tuh bener-bener nangis, senangis nangisnya, terus kayak nggak berpikiran mau aduh takutnya nggak panjang umur kayak gitu-gitu. Nah terus udah gitu aku langsung dilarikan ke puskesmas karena di kampungku tuh nggak ada rumah sakit ya guys. Jadi kalau mau ke rumah sakit tuh jaraknya tuh jauh banget gitu. Nah terus udah gitu aku dibawa ke puskesmas doang malam-malam itu masih jam 9 jam 10-an kali ya di infus. Nyampe besoknya cuma semalam doang di infus. Nah jadi itu pengalaman aku, cerita aku pas dari pertama nikah sampai keguguran ya guys. Nah udah gitu aku mau cerita lagi ke kalian, kenapa sih aku kok bisa keguguran kayak gitu. Sebenarnya ini tuh nggak kenapa-napa ya, karena aku tuh ngerasa nggak kenapa-napa gitu loh. Jadi nggak ngerasain apa ya, kerja berat, aku nggak kerja sama sekali, dan aku tuh di rumah aja, kerjanya cuma tidur makan kayak gitu aja. Cuman aku tuh kayak sering nggak mikirin gitu loh, karena mungkin hamil pertama, jadi nggak terlalu memikirkan si kandungan aku gitu ya, nggak memikirkan itu. Terus udah gitu aku sering banget tuh kayak misalkan ke pasar bawa motor kayak gitu emang agak sering, mungkin karena itu atau mungkin karena hal yang lain, faktor yang lain, atau mungkin karena kandunganku aja yang lemah gitu. Jadi buat kalian nih ibu-ibu yang lagi hamil muda atau yang baru banget kayak aku misalkan baru ngerasain hamil, nah itu tuh bener-bener harus dijaga banget, dan kalian itu pokoknya penyesalan itu adanya di akhir ya guys. Nah jadi aku bakal sharing kayak gitu buat kalian tuh, jangan sepelekan sesuatu yang memang kalian itu belum atau misalkan kalian belum siap tapi kalian hamil, itu disyukuri aja guys. Nah jadi ya takutnya gitu ya lama lagi gitu bisa hamilnya. Nah udah dari situ aku ikhtiar banyak banget, karena sekarang kan udah 2021, aku keguguran 2017 akhir ya. Nah berarti itu udah 3 tahun lebih ya, 3 tahun lebih, udah mau 4 tahun. Aku tuh kayak kesepian gitu lah guys, kayak kesepian, terus kayak aku tuh pengen banget cepet punya gitu. Nah jadi penyesalan itu adanya di akhir ya guys, nggak di awal. Nah jadi di situ dari mulai pokoknya udah lewat setahun tuh baru aku tuh ngerasain gimana yang ya rasanya, kalian pasti tahu lah rasanya ingin memiliki keturunan tuh kayak gimana, pengen hamil lagi tuh kayak gimana. Nah di situ tuh aku tuh udah dari setahun keguguran lewat tuh ya, aku tuh kayak merasa aku tuh pengen, karena teman-teman aku tuh udah pada nikah, udah pada punya anak, udah pada hamil gitu kan. Jadi rasa pengen aku tuh semakin besar gitu. Jadi aku ya beda lah ya, dari dulu sampai yang pertama belum pernah ngerasain hamil sama sekarang itu beda banget. Karena sekarang itu ditunggu-tunggu banget gitu, ditunggu-tunggu. Nah terus aku tuh udah melakukan berbagai ikhtiar aku lakuin sampai aku periksa ke dokter, aku udah diperiksa dan alhamdulillahnya semuanya baik-baik aja dan sehat gitu ya. Nah dari udah ke dokter, terus aku udah mengkonsumsi kurma muda juga, tuh udah juriat, dari mulai juriat yang kapsul sampai yang rebusan air juriat itu ya guys, buahnya udah. Nah terus juga aku udah minum susu Prenagen juga udah, yang Prenagen Essensis ya guys, katanya tuh bagus banget buat promil karena mengandung asam folat. Nah, terus juga aku udah minum asam folatnya juga yang AIPO yang ada di apotik. Terus aku udah minum Polapit. Nah terus ada juga vitamin E 400 yang mereknya Seaquil gitu. Nah terus aku juga pas kemarin aku lagi nyobain yang namanya terapi jeruk nipis ala Bunda Dewi Yul ya, ada di YouTube-nya gitu.
Dan aku coba dan aku nggak kuat, cuman bertahan 4 hari doang, yang seharusnya itu berapa hari, 14 hari ya, 2 minggu yang seharusnya segitu, dan aku tuh nggak kuat karena udah 3 tahun lebih ini aku tuh pengen banget. Jadi buat kalian, aku sengaja bikin video ini barangkali menginspirasi dan bermanfaat cerita dari aku. Dan juga aku mau minta saran ke kalian, gimana sih kalau misalkan kalian ada tips atau cara buat agar aku segera bisa hamil. Kalian boleh ketik di kolom komentar di bawah bagaimana biar aku bisa hamil, segera hamil ya guys. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sharing ke kalian mengenai tentang pengalaman aku keguguran ya. Mungkin cuman itu aja. Jangan lupa untuk kalian, aku ingetin lagi buat kalian, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga klik juga tombol lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan info video terupdate dari aku. Oke, bye-bye.